Baik, kali ini saya akan memaparkan pada topik pertama, yaitu tentang pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Pada modul Merdeka Belajar terdapat 5. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik, melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Kita bahas satu persatu dari modul Merdeka Belajar. Yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yaitu yang pertama merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik. Kemudian yang kedua adalah memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa di masa depan. Kita lanjutkan, mengenali diri dan peran seperti apa saya dalam arti ini adalah seorang pendidik. Seperti yang dikutip oleh Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka yaitu hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir dan batin, tidak tergantung pada orang lain. Sehingga untuk mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya, kita harus lebih dulu mengenali dan memahami kekuatan serta kelemahan kita sebagai pendidik. Belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi mengantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Lalu, apa peran saya sebagai guru? Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntut tumbuhnya kodrat itu, dikutip dari Ki Hajar Dewantara. Sehingga guru sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Kemudian, ingin menjadi guru yang seperti apa saya? Seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa suntulodo, ing madya mangunkarsa tuturi handayani, yang artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Itu adalah arti dari ing ngarsa suntulodo. Kemudian ing madya mangunkarsa yang berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan dan menggugah semangat. Kemudian arti yang ketiga adalah tuturi handayani, bahwa seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Baik, guru yang maju pada Merdeka Belajar adalah yang memiliki peta konsep dan rancang pikir yang jelas, gambarannya dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita tahu apa yang bisa dioptimalkan dari peran kita sebagai guru bagi murid-murid kita. Inilah hakikatnya guru yang mampu memerdekakan murid. Seperti apa mendidik dan mengajar? Yang pertama, mendidik dan menyeluruh. Yang kedua, pendidikan selama 1 abad. Yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Seperti apa merdeka mengajar dalam mendidik atau mengajar? Mendidik adalah menuntut segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Kemudian mengajar merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Dalam mendidik dan mengajar, yang pertama adalah mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang di sini berisi kodrat alam dan trikon. Kodrat alam itu ada 3, kodrat keadaan, kodrat alam, kodrat zaman. Kemudian yang kedua adalah trikon yang berisikan tentang kontinuitas, konvergen, dan konsentris. Yang selanjutnya adalah mendidik dan melatih kecerdasan dan budi pekerti. Budi pekerti berasal dari kata budi yang berarti ranah batin yang meliputi trisakti, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Kemudian pekerti yang berupa ranah lahir yang terwujud tenaga.
Kemudian pada konsep konvergensi, yaitu transformasi pendidikan yang mengarahkan murid dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati dirinya. Lalu yang terakhir adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Di sini merupakan tujuan akhir dari seluruh pendidikan, yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid. Hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem AMONG. Murid generasi natif digital hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid.